Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa bincang sehati, pernah tidak Anda mengidolakan seseorang lalu merasa itu adalah kekasih Anda? Itu kayaknya sering ya terjadi saat-saat ini. Aduh, itu pacar aku, itu suami aku gitu ya. Tapi itu kan mungkin hanya candaan sesaat saja karena kita begitu suka pada sosok tersebut. Tapi bagaimana ketika kondisi ini berlarut-larut sehingga kita merasakan bahwa ini benar-benar terjadi. Bahwa orang tersebut yang sebenarnya kita mungkin tidak pernah kita temui gitu ya. Itu benar-benar mencintai kita, adalah kekasih kita atau pasangan hidup kita. Bahkan kita merasa ia melakukan banyak hal untuk kita. Nah, ini adalah delusi cinta erotomania. Itu akan menjadi topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu nih bagaimana meningkatkan value diri. Yang pertama adalah memahami diri sendiri. Sepertinya adalah suatu hal yang gak mungkin gitu ya kalau kita gak paham diri kita sendiri. Padahal belum tentu loh, walaupun kita hidup bersama jiwa ini dari awal kita ada di dunia, ternyata bisa jadi kita tidak memahami diri kita sendiri. Kita gak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan di dunia ini, apa yang sebenarnya menjadi bagian yang paling kita butuhkan dari hidup ini. Nah, itu adalah bagian dari kita memahami diri sendiri. Caranya gimana sih kita bisa lebih mengenal dan memahami diri sendiri untuk meningkatkan value diri? Nanti kita akan bahas bersama psikolog kita. Oke, selanjutnya adalah belajar untuk menerima diri. Menerima diri, jadi kadang-kadang kita berupaya untuk menerima orang di sekeliling kita. Berupaya menerima pasangan kita, menerima sahabat kita dengan segala hal yang baik dan juga buruknya. Tapi lagi-lagi nih kadang-kadang kita justru gak bisa menerima apa yang ada dalam diri kita. Menerima sesuatu hal yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan secara optimal. Kekurangan-kekurangan kita. Kalau kelebihan kayaknya kita senang gitu ya bisa menerimanya. Tapi kekurangan kayaknya kadang-kadang sulit nih. Gimana sih caranya kita bisa membuka diri kita selapang-lapangnya, membuka hati untuk bisa menerima diri kita apa adanya. Nanti kita akan bahas ya bersama psikolog kita. Oke, selanjutnya adalah self-love. Nah, ketika kita sudah memahami diri sendiri, menerima diri sendiri, ujungnya ya pasti kita mencintai diri sendiri. Nah, self-love ini juga penting. Ini juga kayaknya sering ya kita mungkin memosting suatu hal di Instagram kita atau mungkin di media sosial kita dengan hashtag self-love. Nah, apakah kondisinya hanya perlu legitimasi demikian atau sebenarnya self-love itu dalam sekali? Harus dilakukan dari hal-hal kecil dari hidup kita. Mulai dari bangun pagi sampai kita tidur, besok kita bangun lagi dan kita lakukan itu setiap hari. Nanti kita akan tanyakan juga dan kita bahas bersama psikolog kita. Oke, selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan dan pengetahuan. Kalau mau punya value yang baik dan juga tinggi dari diri seseorang ya harus diisi nih. Gak mungkin juga kosong gitu ya. Diisinya dengan apa sih? Bukan dengan materi tapi dengan yaitu pengetahuan, wawasan. Nah, semakin kita luas mengetahui banyak hal tentang hidup kita, tentang dunia, tentang hal-hal yang memang mungkin lebih update lagi, itu akan membuat diri kita lebih punya value, lebih terlihat punya kredibilitas dan akhirnya bukan cuma kita sendiri yang merasakan, kita akan merasa diapresiasi juga oleh orang lain karena orang lain trust, percaya pada kita, pada kemampuan dan pikiran kita. Nanti kita akan bahas juga ya bersama psikolog kita. Oke, selanjutnya adalah membangun pertemanan ya. Membangun pertemanan yang sehat sampai keselak nih. Soalnya kadang-kadang paling sulit tuh membangun pertemanan yang sehat. Kenapa? Karena kadang-kadang kita berteman justru bukan untuk berbagi, tapi cuma ingin memberi tahu apa sih yang saya punya, apa sih kelebihan saya. Saya maunya didengar tapi saya nggak mau dengar. Saya maunya memperlihatkan tapi tidak mau melihat suatu hal yang baik dari teman kita. Nah, itu dia tuh pertemanan yang sehat seperti apa sih, sejauh mana kita bisa menjadi orang bagi orang lain. Nah, itu nanti kita akan tanyakan bersama psikolog kita. Oke, nanti saya akan kembali lagi setelah jeda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di depan layar kaca Anda. Saya akan kembali di Bincang Sehati.
pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi saya sudah menjabarkan beberapa hal ya tentang bagaimana meningkatkan value diri. Tapi itu kan penjabaran saya belum tentu valid gitu ya. Kita akan langsung konfirmasi bersama psikolog kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio ada Mbak Alexandra Gabriela AMPSI, psikolog klinis dari Smart Mind Center. Langsung kita sapa. Halo Mbak, apa kabar? Baik, gimana Mbak kabar? Semoga Baik, sehat-sehat happy ya. banget nih bisa ketemu lagi nih, bisa ngobrol lagi kita tentang banyak hal ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana meningkatkan value diri. Ini penting banget nih, apalagi kayaknya sekarang banyak orang yang mungkin lagi banyak membahas ini untuk bisa menjadi apa ya, satu langkah untuk memperkaya diri dan juga mencintai diri lebih lagi gitu ya. Kita bahas satu persatu nih Mbak. Yang pertama adalah untuk meningkatkan value diri. Salah satunya caranya adalah dengan memahami diri sendiri. Mungkin banyak orang berpikir gak mungkin saya gak paham diri saya. Orang yang paling saya kenal selama saya hidup ya diri saya sendiri. Tapi kenyataannya banyak gak sih orang yang sebenarnya gak paham tentang dirinya? Banyak, jadi memang nggak semua orang punya kapasitas untuk mengenal dan memahami dirinya sendiri, ataupun orang-orang yang gampang sekali mendengar masukan dari orang lain. Jadi mereka nggak tahu aku ini sebenarnya siapa. Padahal untuk bisa berkembang kita perlu tahu aku ini siapa, apa kelebihanku, apa kekuranganku yang masih bisa dikembangkan, dan apa yang mungkin cukup kita terima dulu nih. Dan selain itu dengan kita tahu diri kita siapa, kita kan jadi bisa ngembangin potensi-potensi kita nih untuk menjadi versi yang terbaik itu. Itu dia. Kenapa sih Mbak masih ada orang yang nggak bisa memahami dirinya sendiri? Apakah terlalu banyak insight gitu ya? Apalagi kalau misalnya ada orang yang memang zodiac minded. Jadi tiap hari ya dia lihat tuh, oh Pisces hari ini gitu ya. Ternyata saya tuh kayak gini. Jadi dia lebih percaya dengan si tadi zodiak dibandingkan dia mengenal dirinya sendiri. Apakah itu salah satu faktor yang membuat seseorang tidak memahami dirinya sendiri karena terlalu banyak insight dari luar? Yes, jadi mungkin perkembangannya dari masa kita kecil ya, bagaimana orang tua dan lingkungan itu memperlakukan kita dan mengajarkan kita untuk mencintai diri, untuk menghargai diri kita. Mungkin pada beberapa kasus ada orang tua yang terlalu otoriter, terlalu mengarahkan, terlalu judgmental. Jadi selalu mikirnya aku tuh negatif dan aku tuh kurang terus gitu. Padahal mungkin sebenarnya di balik itu potensi dia banyak tapi tidak pernah diapresiasi. Jadi taunya aku adalah pribadi yang kurang, aku pribadi yang lemah dan fokusnya ya cuma pengen ngikutin penerimaan orang lain. Nggak bisa jadi dirinya sendiri, nggak bisa mengembangkan potensinya sendiri seperti itu. Oke, jadi memang insight dari luar itu bagus, tapi harus kita pilah-pilah ya. Iya. Jangan sampai ternyata itu bukan kita banget justru ya. Oke, kita beralih ke poin berikutnya ya. Apakah benar meningkatkan value diri itu bisa dilakukan dengan belajar menerima diri sendiri? Apa sih yang biasanya orang yang terjadi pada diri seseorang, dia nggak bisa menerima dirinya. Menerima suatu hal yang baik itu gampang ya, tapi menerima suatu hal yang buruk pada diri kita tuh susah. Gimana tuh Mbak? Kuncinya adalah berdamai sama diri sendiri dulu. Banyak sekali orang yang nggak bisa menerima diri mereka karena mungkin dulu pernah mendapat penolakan. Penolakan dari orang tua, seperti kalau misalnya nilainya kurang bagus, atau mungkin seperti kok kayaknya stylenya terlalu berbeda gitu, atau mungkin dari lingkungan sosial, dari teman-temannya pernah terjadi bullying atau pernah dijauhi oleh teman-temannya. Mereka akan ngerasa aku orang aja, orang terdekatku, terutama orang tua nggak bisa nerima diriku, gimana aku bisa tahu bahwa aku ini berharga. Nah, pemikiran bahwa aku tidak berharga ini yang membuat seseorang sulit menerima dirinya, padahal hal itu paling penting. Dimulai dari kita tahu apa yang masih bisa diubah atau tidak. Dan kalau misalnya memang masih bisa dikembangkan, dikembangkannya sejauh mana. Dan terutama orang lupa pengennya semua hal bagus. Padahal goalsnya ya cuma tertentu aja gitu. Jadi misalnya goalsnya pengen jadi psikolog seperti saya, sepertinya mungkin yang perlu dikembangkan ke arah mana nih. Yang lainnya mungkin nggak perlu terlalu difokuskan, nggak seperti orang-orang yang mungkin bekerja di bidang performer ataupun di bidang public figure gitu. Jadi kan dua goals yang berbeda, dua aspek yang berbeda, ya kita perlu tentukan
arah mana yang mau dikejar dan dikembangkan gitu. Oke, jadi memang kadang-kadang kita sulit menerima diri kita karena awalnya juga kita ditolak oleh lingkungan kita. Jadi kadang-kadang kita akhirnya denial sendiri gitu ya Mbak ya. Jadi itu perlu jadi catatan. Oke, selanjutnya adalah meningkatkan value diri dengan self love. Nah, self love nih lagi juga banyak digaungkan nih. Hashtag self love gitu ya. Tapi sebenarnya self love yang benar itu seperti apa sih Mbak? Kita mungkin bisa ngebayangin ya, ada satu orang yang kita sayang, sebutlah anak, atau mungkin adik, atau mungkin kakak, atau mungkin orang tua. Coba bayangkan kalau misalnya mereka membuat kita happy, kita bakal ngapain? Pertama-tama pasti say thank you kan? Betul. Nah, say thank you, dan juga ada kelebihan mereka sedikit apapun, kita pasti mengapresiasi. Ada kesalahan kalau memang tidak fatal, ataupun kalau fatal kita akan berusaha memaafkan. Tapi sayangnya kita lupa nerapin ke diri sendiri. Nah, coba bayangkan kalau kita bisa terima kasih akan hal-hal sekecil apapun yang kita lakukan setiap hari. Kita bisa mengapresiasi perkembangan kita, semua hal yang kita capai. Kita bisa memaafkan diri kita kalau kita melakukan kesalahan, ataupun kalau kita tidak mencapai goals-goals yang kita tentukan hari ini atau beberapa masa ke depan. Pastikan kita bisa lebih damai menerima diri kita dan bisa tahu nih apa sih sebenarnya yang kita butuh, apa yang sebenarnya mau kita kejar, apa yang prioritas buat kita, seperti itu. Oke, jadi kadang-kadang kita lupa ya Mbak ya untuk berterima kasih sama diri sendiri, untuk meminta maaf dan memaafkan diri sendiri. Padahal itu kayaknya mudah kita lakukan pada orang-orang yang kita sayang. Jadi itulah intinya gimana kita bisa mencintai diri sendiri. Bukan berarti self love, saya mau belanja yang banyak kan tuh bentuk dari self love, nggak gitu juga. Boleh, tapi nggak selalu jadi pembenaran begitu ya. Jadi itu adalah self love yang bijak. Oke, selanjutnya adalah cara meningkatkan value diri dengan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan. Apa sih korelasinya dengan kita mengembangkan pengetahuan? Akhirnya kita punya value yang lebih. Apakah value-nya itu untuk diri kita atau untuk lingkungan kita? Dengan mengembangkan pengetahuan dalam bentuk apapun ya, misalnya ketika menjadi seorang ibu rumah tangga, kembangkan mungkin cara masak baru, resep-resep baru, atau mungkin ikut komunitas-komunitas. Kalau misalnya dalam bidang pekerjaan, kembangkan sesuai dengan apa yang diminati. Itu bisa menumbuhkan yang namanya sense of achievement. Ketika kita merasa bisa meraih sesuatu dan mencapai sesuatu kan, kita bakal merasa feel good gitu about ourselves. Jadi di saat kita bisa ada sense of achievement, kita bisa merasa berharga, dan di satu sisi pikiran kita akan lebih luas. Jadi kita terbiasa ngelihat satu masalah secara luas. Jadi bukan hanya dari ada masalah satu, kita fokusnya ke situ saja, tapi dari pengalaman yang aku lihat dari temanku di komunitas ini, dari yang aku lihat di berita, dari yang aku ikut di seminar, sepertinya masih ada problem solving yang bisa dilakukan, seperti itu. Jadi memang penting sekali untuk mengembangkan diri, untuk memperluas wawasan, memperluas network demi membangun value diri yang positif. Itu gitu. dia. Jadi besar sekali impactnya ya untuk diri kita dan juga untuk lingkungan kita ya. Dari cara pengambilan keputusan, lalu cara kita juga menghadapi masalah, dan kita juga pastinya akan dipandang juga baik dan dipercaya, istilahnya diapresiasi oleh orang sekitar kita ketika kita punya wawasan dan juga pengetahuan yang luas. Oke, yang terakhir, nah ini nih kadang-kadang sulit ya, adalah membangun pertemanan yang sehat. Nah, berteman tuh gampang, tapi berteman yang sehat itu susah. Gimana tuh Mbak? Banyak orang berpikir ketemu teman yang baik itu nasib. Atau ketemu teman yang kurang baik juga nasib, yang toksik gitu ya. Padahal sebenarnya itu tugas kita untuk menempatkan diri kita sama orang-orang yang respect sama kita, yang bisa bantu kita berkembang. Beda cerita mungkin kalau kita mau membantu orang ya, kita nggak boleh memilih-milih. Kita mungkin bisa kenal sama orang-orang yang baik, yang mungkin betul-betul baik, baik yang mungkin sedikit toksik, tapi kita tahu itu cuma sebatas network. Tapi kalau untuk lingkungan yang lebih dekat, tugas kita untuk menempatkan diri sama orang-orang yang bisa bantu kita berkembang, bantu kita punya mental yang lebih sehat. Dan orang-orang yang punya value diri yang positif, mereka pasti akan memilih orang-orang yang juga sepemikiran, yang sama-sama mau support satu sama lain, seperti itu. Oke, jadi ke dalam hubungan atau relasi pertemanan jangan selalu mau jadi peran utamanya aja, selalu jadi senternya ya. Ketika orang baik sama kita
itu kayaknya keharusan. Kita baik sama mereka tuh bonus. Ketika orang punya salah sama kita kayaknya itu udah neraka banget. Wah, pokoknya fatal deh. Akhirnya nggak ada kata maaf. Padahal kita nggak tahu sejauh mana kita sudah melukai dia selama ini. Gitu ya. Betul. Oke, nanti kita lanjut lagi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Sekarang kita akan bahas nih tema utama kita tentang delusi cinta erotomania. Pernah dengar nggak sih ketika Anda merasa begitu dicintai oleh orang lain, padahal orang lain tersebut mungkin nggak kenal loh sama kita. Mungkin malah kita nggak benar-benar pernah bertemu dia juga enggak, pernah berkomunikasi sama sekali tidak, tapi seakan-akan dia begitu dekat dengan hidup kita. Nah, itu adalah delusi cinta yang akan kita bahas hari ini. Dan kita masih bersama dengan Mbak Alexandra Gabriela MPSI, psikolog klinis dari Smart Mind Center. Dan bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami loh di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi. Mbak, kita bicara tentang delusi cinta erotomania. Sebelum masuk ke situ dulu ya. Apa sih yang bisa menyebabkan seseorang merasa begitu dekat dengan sosok lain yang sebenarnya belum pernah dia kenal atau belum pernah dia temui? Ini kan sebenarnya suatu hal yang mungkin common ya ketika kita mengidolakan seseorang gitu ya. Rasa apa yang terbangun ketika kita bisa merasakan ada seseorang yang berimpact pada hidup kita pada orang itu nggak kenal sama kita? Oke, jadi namanya delusi cinta. Delusi itu kan bukan cuma sekedar aku merasa, tapi aku yakin bahwa itu nyata. Nah, delusi sendiri kan bagian dari kalau payung besar gangguan psikologis tuh ada yang kecemasan, mood, ada juga yang namanya psikotik dan lainnya. Nah, delusi adalah bagian dari payungnya gangguan psikotik, gejala psikotik. Jadi gejala psikotik itu ditandai dengan adanya kontak realita yang bermasalah. Jadi kuncinya adalah kontak realitanya bermasalah. Kontak realita nih. yang bermasalah. Yes, jadi pada gangguan delusi memang nggak selamanya akan selalu ada gangguan halusinasi juga. Jadi delusi bisa berdiri sendiri dan delusi itu temanya banyak. Jadi temanya ada yang persekutori, jadi ngerasa dikejar-kejar atau dijahatin, atau juga yang merasa dicintai seperti erotomania, seperti itu. Nah, apa sih yang mendasari tema-tema delusi ini? Biasanya terkait ada obsesi. Terkait juga ada fantasi yang terrepress. Jadi aku nggak sadar aku butuh dan mau itu, mungkin dari misalnya erotomania kan pasti arahnya ke seksual dan romantis ya. Tapi secara agama aku nggak boleh gitu. Secara agama aku tahu aku nggak boleh. Jadinya mereka merepress fantasi itu masuk ke alam bawah sadar dan munculnya sebagai tema-tema dari gangguan psikologis. Lalu ada juga dari trauma-trauma. Apakah dulu pernah misalnya erotomania ya, orang-orang yang dulu pernah merasa dikucilkan, merasa aku kok nggak cantik, aku kok nggak ganteng, dan aku tahu ketika kalau aku bisa pacaran sama seseorang yang mungkin bisa dikatakan mengangkat kelasku tuh seakan-akan aku akan punya harga diri yang lebih tinggi seperti itu. Jadi biasanya lebih banyak yang mengalami erotomania pada orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya kuasa seperti itu. Oke, nah kategori seseorang sampai ke dalam kondisi erotomania tuh kayak apa sih Mbak? Kalau kita kan sebenarnya sering tuh ngedengar sekarang apalagi anak-anak muda ya, lihat bintang drakor ataupun K-pop, Hei Chan tuh pacar aku loh, Lee Min Ho tuh mantan suami aku loh, itu kan sering juga di aku-aku. Kondisi demikian ini apakah bisa mengarah sampai ke sana atau sebenarnya orang-orang tersebut punya ada batasan kontak realita tadi? Kalau mereka tahu itu hanya sebatas candaan, bahkan sampai ada yang mengedit foto pernikahan sama artisnya kan. Kalau cuma untuk lucu-lucuan sih sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau mereka sudah meyakini itu benar dan itu sudah berimpact ke diri mereka dan orang lain, kayak misalnya ngelihat ada yang suka Lee Min Ho misalnya, Lee Min Ho ternyata dia deket sama seseorang, jadi rasanya sakit sekali. Kok aku merasa gitu seperti diselingkuhi. Nah itu sudah bermasalah sebenarnya. Dan juga kalau misalnya orangnya deket nih, misalnya mungkin nggak selamanya yang
orang-orang populer yang mereka nggak kenal, kadang ada juga yang sama tetangga, kadang ada juga sama teman. Oh ya? Ya, seperti itu. Dan mereka malah berusaha untuk ngejar. Mereka selalu bilang ke orang-orang bahwa ini pacarku, ini pacarku. Padahal yang di satu sisi subjek yang lagi diomongin mereka bingung. Kok bisa tiba-tiba ada berita begitu? Itu kan bermasalah ke orang lain atau sampai menjadi stalker gitu. Jadi mereka ngikutin seseorang, minta ketemu terus sama seseorang. Kalau misalnya suka, dulu pernah ada kasus kasus pasien saya suka sama seorang MC, dia nelponin ke salah satu stasiun televisi kalau orang ini lagi bawa acara gitu. Itu kan jadi mengganggu kan, seperti itu. Waduh, serem juga ya ini sampai sebegitunya, karena bukan cuma mengganggu diri sendiri gitu kan, tapi ini mengganggu orang lain, terutama orang lain yang dia sukai tersebut gitu ya. Mbak, dalam kondisi ini tuh ada fasenya nggak sih, atau terjadi begitu saja, atau misalnya dimulai dari kadang-kadang kan kita berhalusinasi kecil gitu, tadi ketemu dia, kadang-kadang suka kayak gitu, misalnya ada yang melakukan hal demikian atau sering bengong atau ada mungkin berpikir macam-macam lah gitu ya. Apakah itu ada fasenya atau enggak? Si delusi cinta dengan kondisi erotomania itu bisa terjadi begitu saja, dan ini terjadi karena memang orang tersebut punya gangguan psikologis tertentu. Biasanya memang bertahap dan pasti ada faktor nature-nya ya, jadi bawaannya sudah ada. Jadi nggak semua orang akan berkembang ke arah sana kalau mereka memang ngefans banget sama seseorang, nggak selamanya seperti itu. Tapi yang jelas pertama-tama dari intensitas perasaannya semakin kuat. Rasanya tuh pengen ngeliat terus dan ada obsession di sana. Lalu namanya juga delusi, pasti ada yang namanya keyakinan bahwa orang tersebut ini menyampaikan pesan ke dia atau disebut ideas of reference. Misalnya kayak ada seorang penyanyi, dia menciptakan sebuah lirik, ketika dinyanyiin pas kita dengar ngerasa kok kayaknya liriknya tertuju ke aku ya. Seperti itu. Atau ketika lagi dengerin radio, kok kayaknya dia bahas ceritanya tuh sama kayak aku, dia tahu dari mana ya aku lagi ngerasain begini gitu. Jadi ideas of reference itu bentuk dari delusi di mana seseorang tuh mengait-ngaitkan tapi nggak realistis kait-kaitannya, seperti itu. Cocokologinya aneh gitu ya. Cocokologinya terlalu ekstrim gitu. Terlalu ekstrim ketika lagunya tentang cinta, mengidolakan seseorang atau istilahnya mendewikan seseorang, kayaknya itu buat saya deh ya. Ketika lagunya jelek-jelek ya tentang jangan buang sampah sembarangan, padahal itu ada relasinya dengan dia. Kadang-kadang memang kita ignore sesuatu hal yang kita nggak suka dan kita mengaitkan suatu hal yang kita inginkan. Jadi keinginan kita untuk divalidasi itu juga sebenarnya akhirnya ketika tidak dapat dalam realita yang sesungguhnya, akhirnya kita meng-create sendiri. Apakah itu memang yang terjadi juga pada si erotomania? Betul, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, ada bentuk trauma misalnya. Aku merasa nggak diterima, aku merasa dianggap jelek. Supaya aku bisa divalidasi, supaya aku bisa diterima dan dianggap penting, dianggap berharga, aku pengen punya pacar yang mungkin populer, ataupun terkenal, ataupun sukses. Jadi ketika dia punya satu sosok yang dia sukai, dia merasa harga dirinya tuh terangkat gitu dengan menyukai orang tersebut, dan semakin lama jadi ngerasa kok ada timbal balik padahal semu, padahal itu nggak nyata, seperti itu. Nah apakah kita bisa merasakan, kalau mungkin yang menjalani pasti nggak sadar ya karena dia meyakini betul, orang di sekelilingnya bisa sadar nggak sih ketika seseorang ini ya kondisinya erotomania. Kalau misalkan dia bilang dia kekasihnya Leonardo DiCaprio, kita mungkin bisa tahu ya udahlah pasti enggak nih, pasti halu. Tapi kalau mungkin dia beranggapan atau meyakini dia kekasih dari teman kita yang kita nggak tahu, misalnya ada seorang perempuan gitu, oh saya pacarnya Yudit, saya misalnya istrinya Yudit gitu, misalnya ada teman kita gitu ya. Kan kita nggak tahu benar apa enggak, apakah ini si Yudit yang menutupi ataukah ini perempuan yang memang bermasalah. Kan kadang-kadang bingung ya Mbak untuk mengetahui perbedaannya orang yang benar-benar realitanya seperti itu dengan orang yang erotomania dalam kehidupan kita seperti apa tuh Mbak? Pasti sangat sulit ya untuk orang awam melihat, karena biasanya subjek-subjek yang menjadi pacar ataupun kekasih orang yang mengalami erotomania ini biasanya nyata.
Nyata dalam artian kalau memang sudah meninggal atau jauh, betul gampang sekali Kita kita yakin ini lihat salah nih gitu ya, kan. gitu Tapi ya. kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, tetangga atau mungkin kenalan di kantor gitu. Nah, biasanya ceritanya ada yang tidak kongruen. Misalnya tadi pulang dianterin sama dia, kemarin dia nganterin aku pulang, terus tapi katanya nggak mau mampir, tapi kok setiap kali bilang nganterin pulang nggak ada tanda-tanda dia Tanda-tanda kehidupan dia dianterin. ya gitu ya. Jadi mungkin dia pulangnya kok naik taksi online, katanya dianterin, jadi suka rancu. Dan juga kalau misalnya dia bilang dia punya pacar, kok nggak pernah telepon, nggak pernah chat. Dan biasanya ceritanya tuh cukup aneh gitu, cukup nggak realistis. Jadi memang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan kadang ada beberapa pasien yang datang dengan keluhan patah hati, ceritanya begitu Detail ya? tepat, detil, dan juga kalau ditanya ya selalu konsisten. Cuma ada beberapa part yang mungkin karena saya bekerja di bidang kesehatan mental, kok kayaknya aneh nih gitu. Misalnya kayak di semua tempat kok kamu merasa ada yang suka, semua bos kamu suka sama kamu Yes. gitu. Misalnya seperti itu. Di semua tempat seperti itu. Akhirnya kami pun juga butuh alat bantu untuk pada akhirnya merefleksikan ini sebenarnya udah ada masalah psikotik atau tidak gitu. Oke, jadi itu dia ya kalau misalnya orangnya jauh sudah meninggal gitu ya, merasa dia kekasih Elvis Presley, ya mungkin kita bisa bilang oh pasti ini delusi. Tapi kalau orangnya itu tetangga kita atau teman kita yang kita juga nggak tahu, ya benar-benar harus benar-benar kita lihat dengan seksama gitu ya. Nah, sebelum kita lihat kita masuk pada apa yang kita harus lakukan untuk dia, sebenarnya sejauh mana hal yang paling ekstrim yang bisa terjadi dan buruk untuk orang tersebut? Pertama pasti ada, misalnya sampai ke tahap stalking ya. Tahap stalking kan sudah ada, bisa mengarah ke pelanggaran hukum. Dan beberapa kasus juga sampai ada masalah hukum juga karena kondisi seperti ini. Dan untung saja ketika dites menunjukkan adanya gangguan psikologis yang mengarah pada gangguan delusi tadi. Pernah juga ada kondisi di mana dia merasa, balik lagi, yang merasa semua bos dia suka sama dia. Dan yang dia laporkan adalah, yang dia ceritakan bahwa semua bos yang suka sama dia ini itu melakukan pelecehan terhadap dia. Nah, ternyata ketika digali lebih lanjut, dia punya fantasi yang terrepress, di mana memang namanya manusia kan pasti punya libido. Tapi karena pemahaman agama dia sangat ketat dan kaku, jadi dia merasa kalau punya libido itu salah. Apalagi merasa tertarik secara fisik terhadap orang yang merupakan atasan dia. Jadi semua itu terbentuk seakan-akan atasan, terproyeksi seakan-akan atasannya yang suka sama dia, dia yang dikagumin, dan bahkan sampai mengarah ke pelecehan gitu. Untungnya sih nggak sampai terjadi kasus ya, nggak sampai dia melaporkan ke polisi dan sebagaimanapun. Cuma untungnya sudah kecek nih dalam tes psikologis gitu. Tuh, jadi memang bukan hanya merugikan dia nih ya, orang di sekelilingnya, apalagi orang yang dia tuju itu juga kalau memang benar-benar dekat begitu merugi juga gitu ya. Orang yang jauh aja bisa ditelepon-teleponin, yang dia nggak kenal, apalagi itu bosnya sendiri. Iya, betul. Kebayang sih. Nanti kita lanjut lagi ya Mbak ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang erotomania, delusi cinta yang akhirnya juga merugikan banyak orang, bukan hanya dirinya sendiri. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini atau pernah merasakan pengalaman yang sama, bukan cuma untuk dirinya ya, mungkin orang sekitarnya, kalau bisa sih jangan sampai terjadi gitu ya. Tapi boleh loh menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi dengan Mbak Alexandra Gabriela, MPSI psikolog klinis dari Smart Mind Center. Mbak, kalau tadi sampai di titik seseorang merasa dirinya dikirimi pesan, istilahnya tadi pagi tuh dia bilang hati-hati ya di jalan, dielus kepalanya dan segala macam, ngerasa istilahnya memvalidasi bahwa dia begitu dicintai. Bisa nggak si delusi cinta itu membuat kondisi yang bukan cuma merasa dicintai tapi juga disakiti? Misalkan tadi dia nih ngomong gak enak nih sama aku, kan itu sebenarnya suatu hal yang di-create sendiri gitu. Jadi hubungannya abis berantem tadi, abis bertengkar, kan
kadang-kadang bingung ya kenapa kalau kamu meng-create diri kamu atau realita hidup kamu di-create nggak yang indah-indah aja gitu. Kenapa bisa terjadi hal-hal yang buruk juga dalam relasi delusinya dia? Ya, namanya delusi kan merupakan keyakinan ya, tadi balik lagi. Dan biasanya orang yang mengalami keyakinan tuh mereka logika berpikirnya pun juga akan bermasalah walaupun tetap sesuai dengan realita yang mereka punya di pikiran mereka. Jadi kalau mereka merasa dalam pacaran pasti ada pertengkaran gitu. Nah, sekalinya orang yang misalnya kayak penyiar radionya gitu, penyiar radionya lagi cerita yang biasanya bagus-bagus terus tiba-tiba hari ini coba untuk menyindir. Akhirnya merasa tersindir nih gara-gara kemarin nggak nelpon kayaknya nih, atau kemarin gara-gara aku nggak nanggepin atau seperti apa, sampai akhirnya aku disindir lagi seperti itu. Jadi karena itu realita yang menurut mereka lebih realistis, karena kan nggak semua orang berpikir bahwa cinta itu selamanya indah gitu, pasti ada konfliknya juga. Nah, konfliknya pun masuk nih dalam delusi mereka begitu. Oke, jadi memang benar-benar bisa terjadi sesuai kondisi tadi gitu ya, bahwa ya ini nih nggak cuma yang indah-indah aja gitu ya, bisa aja konflik-konflik dimasukkan juga biar lebih nyata lagi gitu kan ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi sepertinya ada penelpon nih yang mau bertanya tentang tema kita hari ini. Kita langsung sapa dulu. Halo, dengan Dika, siapa di selamat mana? pagi. Ini Hana, Jakarta. Halo Aku Mbak langsung aja Hana, ya apa ke kabar? Oke, Gabriela. silakan pertanyaannya Mbak Hana. Oke, yang pertama ya, Kak Gabriela, yang pertama ya, gejala-gejala awalnya timbulnya dari mana ya, yang bisa kita lihat? Satu, terus gejala akhirnya seperti apa? Dari Terus erotomania ya maksudnya perlu Kak ya? terapinya seperti apa, Kak? Kalau seumpamanya kita ada gejala seperti kayak begitu. Dan yang Oke. kedua, erotomania, apakah termasuk gangguan jiwa yang mana? Kan sekarang banyak schizofren, kemudian bipolar, BPD, kemudian NFD atau apa gitu loh. Mungkin itu aja kali ya, sama tipsnya Baik. bagaimana ya penanganannya. Baik, jadi awal gejalanya seperti apa? Ini disadari oleh orang Ya, lain jadi atau diri awal, sendiri terus Mbak kemudian Hana? terakhirnya bagaimana dan perlu terapinya seperti apa? Baik, Oke, jadi klimaksnya itu gangguannya bisa berkembang sejauh mana begitu ya? Betul. begitu ya? heeh. Oke, Iya. oke. Aku Sudah mau jelas pastiin ya, dulu sama Mbak yang Hana itu sebelum termasuk ditutup gangguan jiwa teleponnya. yang mana? Iya, Mbak Hana ini Erotomania. gejalanya Terima disadari kasih, Kak. oleh diri sendiri atau oleh orang lain? Saya untuk semua orang. Oh, Untuk semua orang. Baik, terima kasih Mbak Hana. Makasih, Kak Coba Dika. kita jawab ya. Baik. Terima kasih. Nah, ini kalau kita bicara tentang gejala disadari tadi kita sebenarnya sudah bahas. Tapi kalau misalkan, oke, orang lain memang bisa terlihat, bisa enggak, rada sulit. Nah, kalau untuk diri sendiri kita sebenarnya bisa nggak sih mengenali gejalanya? Agak susah ya kalau diri sendiri. Untuk orang lain aja sulit, apalagi ke diri sendiri. Yang jelas kalau gejala awal pasti tadi ada obsesi dulu. Oke. Ada obsesi dan seperti orang kasmaran gitu. Seperti orang kasmaran, tapi mungkin kalau misalnya sama artis yang mana artisnya juga nggak kenal, orang bisa sadar ini apa, jangan orang sekitar bisa sadar apa ini cuma pikiran dia saja. Tapi kalau orang-orang yang memang dia temuin itu agak sulit gitu. Jadi memang gejala awalnya ada yang namanya obsesi, sama seperti orang kasmaran lain, tapi ceritanya tidak realistis biasanya. Kurang realistis lah dan tidak didukung dengan bukti-bukti nyata. Bilang katanya abis teleponan tapi semalam nggak ada teleponan misalnya gitu. Semalam saya lihat udah tidur misalnya, padahal dia bilang telepon sampai jam 3 pagi. Terus misalnya juga yang tadi saya bilang katanya udah makan, diantarin makanan sama pacarnya, tapi ternyata Nggak ada makanannya. nggak ada bekas makanan sama sekali. Kok masih lapar aja, lahap-lahap kok aja nih masih makannya ya. lapar, betul. Dan ekstrimnya klimaksnya bisa sampai ke kondisi-kondisi yang mengganggu diri sendiri dan mengganggu orang lain. Mengganggu diri sendiri kalau merasa patah hati kalau tiba-tiba si kekasih hayalannya ini punya pacar beneran ataupun menikah ataupun pindah ke luar negeri, misalnya nih ada di dekat rumah ya misalnya, pindah tempat, kok rasanya kayak bener-bener patah hati, Kayak dan ditinggal beneran gitu kayak ya. bener-bener kehilangan kekasih gitu, bukan cuma kehilangan gebetan ya, beda kan ya. Sampai tahap itu, dan juga bisa tahap sampai mengganggu orang lain, sampai nelponin, sampai ngikutin terus, ataupun sampai
ngomong ke semua orang dan menyebarkan berita buruk seperti yang tadi saya ceritakan gitu. Oke, dan serem juga kalau sampai ke hal-hal yang sifatnya fisik gitu ya. Kalau misalkan ngerasa ditransfer uang tapi nggak ada, dia berbelanja atau nanti dia menjanjikan ke orang lain, nanti saya mau ditransfer kok gitu, itu kan serem juga ya. Iya. Akhirnya merugikan orang secara finansial dan memang nyata gitu ya. Nah, tadi masuk ke dalam kategori gangguan kesehatan mental yang mana katanya? Ya, jadi seperti yang saya bilang di awal, gangguan psikologis kan banyak ya. Nah, dia masuknya ke payung gangguan psikotik namanya. Nah, psikotik sendiri itu nggak cuma skizofrenia. Orang yang terdiagnosa skizofrenia itu kalau sudah ada halusinasi, ada delusi, dan juga berimpact pada diri sendiri dan sekitarnya. Jadi nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, bermusuhan terus sama orang sekitar, misalnya seperti itu. Nah, delusi sendiri bisa tegak dalam kondisi tunggal. Jadi ada gangguan delusi tunggal namanya. Kalau gangguan delusinya tidak dibarengi dengan halusinasi, artinya gangguan delusi saja. Tapi kalau gangguan delusinya ada halusinasi, berarti masuknya karena skizofrenia gitu, seperti itu. Oke, jadi memang impact-nya bisa kemana-mana. Nah, terapinya kayak apa nih? Apa yang harus dilakukan? Apalagi kalau orang yang tersebut nggak sadar kan mana mau diterapi gitu kan? Iya, betul. Jadi balik lagi, gangguan psikologis itu kan misalnya tadi kan Kak Hana ya kalau nggak salah sebut, betul. ada yang namanya BPD, ada yang namanya bipolar, NPD, NPD dan ya. sebagainya. Dan biasanya ada satu tema utama. Oke. Nah, tema utamanya itu yang akan ngebantu adalah psikolog untuk melakukan psikoterapi dan rehabilitasi sosial. Sedangkan kenapa gangguannya bisa berkembang beda-beda padahal mungkin trauma dan temanya sama. Karena memang ada abnormalitas di neurotransmitter otaknya yang imbalance-nya tuh berbeda-beda porsiannya. Jadi nggak selamanya tuh semua imbalance-nya sama. Misalnya saja kalau misalnya depresi, serotoninnya lebih rendah. Kalau misalnya skizofrenia atau gangguan psikotik biasanya bermasalah di ketidakseimbangan yang arahnya ke dopamin gitu. Dopaminnya lebih tinggi seperti itu. Jadi memang perlu adanya bantuan dari medikasi. Jadi memang harus ke psikiater juga untuk terapi sosial, psikososial dan juga yang berkaitan dengan tema, entah tema itu datangnya dari trauma kah, dari fantasi yang keripres kah dan sebagainya, itu akan dibantu sama psikolog. Dan juga dari lingkungan sekitarnya pun dibantu juga, jadi memang harus ada intervensi ke keluarga. Support sistemnya penting banget Support ini sistemnya penting, jadi kan pasti capek ya ngomong sama seseorang yang nggak nyambung tapi dia yakin gitu. Dan semua keluarganya pasti butuh support emosional tersendiri dan butuh informasi karena nggak semua orang paham sama hal ini, begitu. Nah, ini yang jadi perhatian ketika kita punya orang atau teman atau mungkin keluarga yang dalam kondisi demikian, apa yang harus kita lakukan ya? Kan kita pengennya greget gitu ya, kamu tuh nggak nyata itu loh, itu nggak benar gitu. Tapi apakah kondisi demikian akan membantu atau justru kita akan makin ditolak, dia akan makin menutup dirinya ketika kita terus nge-push atau memberikan intervensi? Apa sih yang harus kita lakukan? Kalau memang kondisinya sudah terlampau ekstrim dan sudah membahayakan ke diri mereka, sebaiknya memang kondisi seperti itu kita coba rehabilitasi dulu, yaitu masuk ke panti rehabilitasi atau dirawat inap dulu di poli kejiwaan, mau nggak mau supaya memang harus ada intervensi langsung dari psikiaternya, dilihat dalam kondisi kebutuhan obat-obatan dan kebutuhan fisiknya seperti apa. Karena kalau dalam kondisi delusi atau halusinasi yang sedang puncak-puncaknya, kita mau ngomong dengan logika 1000 logika apapun juga nggak akan bisa begitu. Kalau sudah lebih baik, kelihatannya kesadaran dan kontak realitanya membaik. Kontak realitanya pun biasanya setelah pakai obat memang membaik, tapi biasanya tetap akan dibantu sama psikolog untuk terapi-terapi yang fokusnya ke kontak realita dulu. Kontak realita sudah membaik, baru dia masuk ke psikoterapi yang berkaitan sama kognitif. Memberikan logika-logika berpikir yang lebih sehat, terus juga bagaimana dia bisa menyambungkan satu hal sebab akibat yang lebih baik dibandingkan dengan pemikirannya dulu, seperti itu. Boleh nggak sih kita misalkan kita ya apa ya, kalau kita terus intervensi dan ngasih ngeblok gitu bahwa itu nggak benar gitu ya, akhirnya kita pasti kan dijauhi oleh dia.
Kalau kita masuk sedikit pada delusinya dia, oh gitu ya, menanggapi paling tidak. Apa yang terjadi? Apakah itu akan membantu untuk dia lebih terbuka atau kita nanti lama-lama malah terjebak pada kondisi demikian? Tapi dijawabnya nanti ya Mbak ya, setelah jeda ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Oke, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih bersama dengan Mbak Alexandra Gabriela MPSI, psikolog klinis dari Smart Mind Center. Oke, kalau kita bicara tadi terputus pada ketika ada orang di sekitar kita yang memang kita pastinya kalau kita blok gitu ya, ini realitanya salah gitu. Itu orang tersebut bisa makin menjadi-jadi, marah dan segala macam. Karena ini adalah pengalaman pribadi saya dan ini adalah orang terdekat saya sendiri gitu ya, teman kerja, dan itu membuat kondisinya nggak nyaman banget ketika saya bilang bahwa ini tuh nggak benar gitu. Dia makin marah, makin meng-create banyak hal gitu ya. Tapi ketika masuk ke dalam kondisi itu mencoba untuk menjawab gitu ya dengan lebih tenang, akhirnya saya yang pusing sendiri juga dengan karena makin banyak nggak selesai-selesai gitu kan. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan terutama untuk orang-orang yang sebenarnya jadi target gitu kan, jadi tujuan dia gitu. Apa yang bisa dilakukan? Bahkan kalau ada kamera sekalipun, biasanya sulit sekali untuk membuktikan logika mereka itu tidak realistis gitu. Jadi kalau tadi sebelumnya kakak tanya, kalau kita masuk pelan-pelan bisa nggak bantu dia berubah, bantu dia berpikir lebih realistis, tergantung kasus ya. Kalau memang intensitasnya berat sekali dan orang yang dituju misalnya dia merasa kakak itu istrinya, tapi masuknya dari kakak biasanya nggak bisa. Tapi kalau misalnya saja temanya itu muncul karena dia merasa kesepian. Misalnya dia merasa kesepian, merasa nggak diterima, tapi dia punya teman dekat yang sedikit demi sedikit ngomongin bahwa kamu tuh nggak sendirian loh. Kalaupun misalnya dia ngikutin apa benar ini pacar kamu dan istri kamu dan sebagainya, tapi dia pelan-pelan bilang, apakah misalnya kayak secara nggak langsung bilang, kamu yakin ini layak dipertahankan atau tidak? Lama-lama kan dia berpikir kan, oh iya mendingan aku sama orang yang benar-benar sayang sama aku gitu. Jadi bisa ada kemungkinan hilang juga kalau memang intensitasnya belum parah. Tapi nanti bisa muncul lagi gitu. Jadi memang tetap saja perlu pengobatan gitu. Betul, dan memang butuh pengobatan, mau diberi pengertian apapun juga kalau kita bukan ahlinya, yang ada malah dia tambah-tambah bikin create macam-macam gitu. Betul. Ya. Nah ini kan emosinya juga nggak stabil, bahkan bisa merugikan orang lain. Ada nggak kondisi yang bisa akhirnya mengancam jiwa seseorang atau bahkan orang tersebut kan begitu dia cintai gitu ya, tapi akhirnya merugikan orang tersebut sendiri gitu ya. Padahal kan dia mencintainya selayaknya, sewajarnya kan dijaga gitu, jangan sampai tersakiti. Bisa nggak akhirnya menyerang atau mungkin ya mengancam, bahkan bukan cuma ancaman, benar-benar dilakukan? Gangguan psikologis kan kompleks ya. Jadi misalnya ada gangguan delusi, bisa juga didampingi komorbid dengan gangguan kepribadian, misalnya narsistik kah, atau antisosial kah, atau borderline personality. Yang mana dari 3 gangguan tersebut bisa jadi ada ciri khas impulsifnya. Jadi ketika misalnya contoh dia memang ada dasar narsistik, personality disorder, dan berkembang menjadi delusi erotomania, dia merasa mendapat penolakan nih, misalnya dari kakak tadi. Nah karena dia ada narsistiknya, dia jadi berpikir kalau nggak ada orang, kalau kamu nggak mencintai aku berarti kamu nggak menghargai aku, buat apa aku menghargai kamu? Nah dia kan bisa bertindak yang tidak baik, bisa coba untuk menyakiti orang tersebut, atau mungkin bisa ngajak berantem pasangan kakak, pasangan Mbak Dika misalnya seperti itu. Oke, akhirnya jadi ujungnya bisa ke situ ya. Kadang-kadang kan kita berpikir ya udahlah, dia suka sama saya, dia mencintai saya, walaupun hanya di halusinasi atau delusinya dia nggak akan nyakitin saya. Itu malah nggak juga gitu ya. Malah ketika kita tidak memberikan respons yang baik bisa saja terjadi. Tapi kan memberi respons yang baik kayak ngasih makan juga pada penyakitnya. Memungkinkan tidak ketika orang itu adalah orang yang dia cintai gitu, membantu dia untuk menyadarkan dia, ayo kita sama-sama selesaikan masalah ini gitu ya, membawa dia ke psikolog atau ke psikiater. Orang yang dia cintai itu maksudnya sosok erotomanianya dia.
hampir nggak mungkin sih. Malah Karena nggak kan mungkin nggak ya? mungkin. Karena kan berarti stresornya dari dia juga. Malah justru gitu. makin yakin gitu ya. Makin yakin Tuh kok kan, kamu sepeduli perhatiin itu. aku gitu ya. Betul, kok perhatian banget mau Heeh. nemenin gitu. Bener kan, hubungan 1,5 tahun cinta kita itu Iya. malah makin ya. Aduh, serem banget deh. Nah, Heeh. bisa nggak sosok ini berganti? Sosok berganti bisa. Oke. Jadi mungkin seperti yang saya tadi bilang, dia mungkin nggak butuh obat, tapi dia cukup diskusi sama temennya dan lama-lama dia cukup menyadari, walaupun dia tetap menganggap itu mantan pacar atau mantan istri, tapi sudah ditinggalkan. Oke. Tapi nanti bisa muncul lagi ke orang lain Oke. gitu. Jadi memang subjeknya bisa berbeda-beda, di setiap tempat berbeda-beda pun bisa gitu. Aduh, ini kayak jadi suatu hal yang nggak selesai-selesai juga ya Mbak ya. Ya. Jadi bisa hidup normal kembali nggak sih orang dengan erotomania ini? Bisa kalau memang mereka menjalankan treatment yang tepat, yang sesuai, dan juga terutama yang paling penting adalah kesadaran diri yang baik dan dukungan sosial yang baik. Jangan dikit-dikit ketika dia cerita ke keluarga, aku dekat sama seseorang nih, enggak ini kambuh kan pasti kan langsung ngeblok kan, Iya, dan dia nggak mau betul. cerita lagi deh, aku memang udah nggak normal gitu, pasti kan ada rasa ya buat apa aku semangat untuk berubah sih, kalian aja udah nggak nerima aku juga. Nah, gitu. ini dia. Jadi memang perlu sekali gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin kita berpikir, ya udah deh, kan dia delusinya sama pasangan ya. Kita berikan pasangan yang nyata gitu. Akhirnya mungkin ada orang tua yang melihat anaknya dalam kondisi demikian, nikahin aja udah gitu. Menyelesaikan masalah nggak? Pernikahan itu bukan jawaban ya, dan juga bukan reward gitu. Banyak orang Betul. berpikir sampai tahap tertentu kalau aku udah sukses aku mau nikah, nggak juga gitu. Jadi Betul. bayangan kita lagi main games gitu. Nah pernikahan itu mungkin ketika kita sudah mencapai level yang lebih sulit, baru akhirnya ini tantangan baru. Nah untuk orang-orang yang mengalami masalah delusi, mengalami semua masalah gangguan psikologis, biasanya ciri khasnya satu, mereka punya daya tahan stres yang lemah. Jadi kalau daya tahan stresnya lemah disuruh ngadepin konflik pernikahan, apa nggak tambah stres gitu Nah, kan. itu dia. Dan Kompleks banget belum kan. tentu juga si sosok yang dia yakini mencintai dia itu hilang gitu ya dengan ada pasangan yang nyata ya. Betul. Malah dia ngerasa jadi poligami, jangan-jangan ya. Iya, si pasangannya malah merasa nggak dicintai tulus, malah merasa diduakan seperti itu. Oke, itu dia. Aduh, semoga kita dihindarkan dengan kondisi demikian atau dari orang-orang di sekeliling kita. Tapi kalau yang memang sekarang sedang berjuang, sedang menghadapi kondisi ini, semoga Anda punya support system yang baik. Semoga Anda bisa menemukan jalan hidup Anda yang benar-benar nyata dan juga bahagia. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama. Sudah hadir bersama kami di Bincang Sakti, semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah ya. Oke pemirsa, semoga semua tips dari psikolog kita hari ini Anda catat dan berguna untuk hidup Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri, happy weekend.